Ibu-ibu sehat semua ya. Standing. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak sampai sini gitu. Apalagi ada yang dari Sawangan. Mana Sawangan? Sawangan. Wah, Sawangan, Masya Allah. Ibu Sawangan, tapi kan sekarang sekali tol aja ya. Tembus di Brigif ya, lebih dekat. Alhamdulillah. Saya di Sawangan ngajar 4 atau 5 tahun Ibu. Ada namanya Rangkapan Jaya kan? Oh, Rangkapan Yang Jaya Depok. dekat Komplek Marinir ya. Sebelahnya Kubah Emas. Ya, berarti Maruyung. Saya hafal, jangan-jangan nanti ibu di mana saya tahu di rumahnya gitu. Alhamdulillah. Maruyung. Jadi orang sana 5 tahunan. Parung Bingung. Parung Bingung, Maruyung gitu ya. Maruyung, Jalan Mukhtar semua ya, alhamdulillah. Dan effortnya itu bertambah, bukan cuma tentang jaraknya yang jauh Ibu, tapi sedari ba'da subuh ini cuacanya ini cakung Ibu, cuacanya mendukung kan gitu, untuk tarik seriput lagi gitu ya cakung. mager ya kan, malas gerak, itu luar biasa Ibu. Dan Ibu sampai kayak gini loh dandannya, saya nggak tahu apa dari tahajud ya, rapi-rapinya gitu ya. Insya Allah. Masya Allah kan, berarti kan memang benar-benar diniatkan untuk thalabul ilmu. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melintas taman surga, mampirlah. Kesannya tuh kalau mampirlah ada unsur ketidaksengajaan. Betul kan? Ya. Tujuan kita Bandung. Mampir dulu deh di Cigania. Ya kan gitu. Tapi tetap tujuannya Bandung. Nah, kata-kata Rasulullah tuh, jika kalian melintas taman surga, mampirlah. Ada unsur kayaknya ketidaksengajaan. Loh, bagaimana kalau ketidaksengajaan aja keutamaannya besar sekali. Terus apa kabarnya dengan yang sudah nyiapin besok pakai jilbab Palestina, bajunya hitam. Ya kan, gitu, apa kan? Ustaz tahu aja. Gitu. Jadi pasti ya dari sini pahalanya jauh lebih besar insyaallah. Tuan rumah yang berbahagia dan yang saya hormati, insya Allah ini kan hari Rabu ya, Jumat saya balik lagi ke sini Bu. Saya udah kayak warga Jalan Durian aja sebenarnya. Nah, jangan. Ya, urusan saya di rumah. Baik, nah maka saya pasti berterima kasih kepada Sohibul Bait. Ternyata saya papasan Mas Ari tadi, beliau ke sana, papasan ke sini. Itu yang disebut dengan mensana en corpore sano. Saya dia ke sana, saya ke sana. Oh, kirain. Gitu, bukan di dalam tubuh kan. Diplesetin Pak Ustaz. Tadi juga cakung. Satu. Berapa hari countdown jelang Ramadan Ibu? 10 hari. Lebih ya. Ibu udah nyiapin apa kira-kira? Nyiapin doa. Kurma udah. Obat sakit mah udah belum? Biasanya katanya kalau di TV ada tayangan obat sakit mah, jenis sirup beraneka ragam warna, oh berarti Ramadan sudah dekat, betul Ibu ya? Katanya gitu. Tapi kalau sakit mah malah sembuh kok. Malah sembuh kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jika Ramadan itu dengan dengan dua status. Status pertama adalah jika Ramadan itu tamu. Gitu ya. Yang kedua, jika Ramadan itu adalah ajangnya kita berkompetisi. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang udah kita siapin? Jadi tamu deh, jadi tamu dulu. Kan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Insyaallah ya. Kita pun begitu insyaallah. Kalau ada tamu yang akan datang ke rumah kita, suguhan terbaik mungkin sudah kita suguhkan. Ya kan? Karena kita ingin bukan cuma pujian tamu agar dia tidak kecewa atas apa yang kita suguhkan, tapi kita ingin bahwa kita dikategorikan orang beriman oleh Allah. Ya kan? Padahal tamu yang kita pikir itu agung belum tentu agung kan di hadapan Allah. Agung itu kan karena Allah tutup maksiatnya, Allah tutup aibnya, ya kan? Belum tentu agung juga di hadapan Allah.
Saya ingat sekali waktu kepala-kepala negara ingin datang ke Indonesia, sebagai negara yang mencoba menghormati tamunya, persiapan kita luar biasa. Sebut saja misalkan Raja Salman waktu ingin mendarat di Halim Perdana Kusuma. Berita akan kedatangan beliau 2 pekan Bu di TV tanpa henti. Saya ikut monitor pesawat yang akan digunakannya apa gitu kan. Sampai begitu landing, apa yang dilakukan kita oleh Indonesia sebagai tuan rumah itu betul-betul memastikan bahwa dari tempat landingnya ini di Halim sampai di tempat beliau menginap jalanan steril, betul kan ya? Iya, jangan sampai raja macet-macetan, kan nggak seru gitu. Nah, jika seandainya itu tamu, insya Allah kita anggap beliau mulia. Tapi dalam perspektif kita manusia, belum tentu di hadapan Allah sang raja ini mulia, belum tentu, karena Allah yang tahu aibnya. Begitu juga Perdana Menteri kah, Presiden, atau apapun gelaran duniawi yang mereka seandang. Nah, sekarang tamu yang akan datang dalam waktu kurang lebih 10 hari. Ini mulia versi siapa, Ibu? Versi Allah. Mana dalilnya? Quran surat 2 ayatnya 185, posisinya di jalur kiri, adanya di tengah-tengah. Saya ulangi, surat 2 ayatnya 185, lajurnya di sebelah kiri, adanya di tengah-tengah. Sudah ketemu? Ya. Ya, betul-betul ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Baqarah 185. Ya, itu ya. Baik. Ini ada kuis dari saya, ibu-ibu, mohon perhatiannya. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Mau nggak? Baru mulai, udah mau pulang. Sebutkan ayat dan surat apa yang menjelaskan bahwa bulan itu di dalam 1 tahun 12 bulan. Bulan itu dalam 1 tahun. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Surat apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Belum dah. Kalau saya sih tahu, tapi boleh nggak saya pulang duluan? Boleh, Pak. Kajian udah bubar. Sekarang ibu cari Quran surat 9 ayatnya 36, jalurnya sebelah kiri, adanya di bawah. Surat 9. Suratnya 9 Atau ayat 36. Izin bertanya, tadi semua kesini sudah sarapan belum? Wah, ada yang belum, pantesan gak fokus ya. Bulan-bulan yang Quran surah 9 Ya. ayat Bulan-bulan yang dihormati, 36, Pak Ustadz. jalurnya sebelah kiri, Ya. adanya di pojok bawah. Betul ya? Ya. Bunyinya inna iddatasyuhur. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada Ada yang mau menjadi volunteer bacain artinya nggak? Sesungguhnya coba yang mau ini bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram atau bulan ketetapan. Bulan ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Ya, itu surat At-Taubah ayat 3. Ibu, di ayat itu hanya dijelaskan 12 bulan dalam 1 tahun. Apakah ada penyebutan namanya gitu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, nggak ada kan? nggak ada. Zulhijjah. Nggak ada. Satu-satunya bulan yang disebut namanya itu di urutan ke-9 dalam kalender Hijriah. Bulan apa yo? Bulan ke-9. Ayo coba itu. Surah Sabar, Muharram, Mulut, Rajab, Rajab, Coba. Rajab.
Rabiul Awal. Puasa. Jumadil Awal juga. Puasa. Ramadan. Bulan Ramadan. puasa Ramadan. Kalau bulan puasa nggak ada sih Iya, ayatnya. Ramadan. Yang ada Ramadan. Ramadan. Itu yang tadi kita buka di surat 2 ayat 185. Saya ingin sama-sama ayo kita coba fahami. Allah kalau menyebut nama, salah satu dari dua keadaan dan dua kemungkinan. Satu, ingin meninggikan dan memuliakan serta mengagungkan yang disebut dalam Al-Quran itu. Atau yang kedua, Allah ingin menghinakan atau menjadikan dia sebagai contoh atau sampel keburukan. Oh, itu di surat 7. Baik, Surat contoh. 7. Ada yang hafal surat Al-Masad nggak? Ada Mas. Al-Lahab, Al-Lahab. Apalah, tabat Hafal yada. semua lah. Tabat yada abi lahabin wa tab. Disebut nggak? Udah, nggak usah lanjut. Ayatnya di situ dong. Disebut nggak nama seseorang di situ? Ya. Siapa? Abu Lahab. Lahab, celaka. Kira-kira Allah ingin memasukkan ke nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Betul ya? Baik. Kemudian Allah juga mengatakan tentang apa yang disebutnya di surat 10. Ibu bisa lihat. Gak apa-apa ya, gini ya. Jadi ibu aktif buka. Iya. Karena Biar nggak kajian itu tenang Iya. ibu. Kata hadis Rasulullah. Takutnya saking tenangnya Nah, itu dia. Ibu yang bilang bukan saya. Quran surat 10 ayat 90, 91, 92. Disebut namanya di situ. Ya, 90, 91. Sudah ketemu lajur kanan ibu. Ya. Ya. Ini surat 10 Yunus. Kalau di Qurannya di handphone nggak ada lajur kiri kanan ada nggak ada. Ayat 90. Ayat berapa sih? 90, 91. Sudah ketemu surat Yunus. Sudah. Ya. Apa katanya? Coba lihat. Nah, saya baca nih. Ayo, yang lain biar dapat pahalanya bergantian. Mas Adam. Coba. Ya, 90. Ya. Dan Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Udah enggak. Sadaqallahul azim. Udah enggak. Kurang satu ya? Kurang satu Satu lagi. lagi 91. Baru 91. Oh, jangan korupsi ayat ya. Tahu ada sekarang. 91 dan 92-nya sekarang. Tadi kan Iya. 90. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Oh iya. Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, makasih Ibu. Enggak, Enggak. Sadaqallahul azim. Disebut nama siapa Ibu di situ? Firaun. Kira-kira Allah mau masukin di kelompok 1 atau 2? Dua. Berarti kita punya kesimpulan kalau disebut, kalau disampaikan oleh Allah, dimention di Al-Quran, satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi Allah menyebut dalam rangka memuliakan, atau jangan-jangan Allah ingin menghinakan. Ini kalau contoh yang memuliakan banyak sekali. Salah satunya ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Menurut Ibu, waktu Allah menyebut syahrul Ramadan itu, Allah ingin memasukkan Ramadan itu sebagai yang mulia atau yang dihinakan? Yang mulia. Sepakat berarti. Berarti tamu yang akan datang 10 hari ke depan ini mulia versi siapa? Versi Allah. Versi Allah.
Kalau versi manusia mulia dan belum tentu versi Allah mulia, gegap gempita kita menyambut kedatangannya. Maka di awal kajian ini saya tanya, ibu udah nyiapin apa? Apakah sudah ngecat rumah, gitu kan? Menyiapkan kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam waktu 4 jam ke depan. Waduh. Oh, kata ibu, ya saya juga nggak mungkin ibu. Nah maka kalau menurut Allah begitu mulianya, coba kita tengok hadis Rasulullah riwayat Salman Al-Farisi yang mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awakhir min syahri Sya'ban. Artinya Rasulullah pernah berkhutbah di penghujung bulan Sya'ban kepada kami, sahabatnya. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Yang artinya, wahai seluruh sahabatku, wahai seluruh manusia, sungguh telah akan datang kepada kalian bulan yang agung. Terucap oleh Rasulullah kalimat bulan yang jadi memang betul Ramadan itu agung versi Allah dan Rasul. Jika menurut pandangan manusia agung dan istimewa dan terhormat, kita sudah sangat besar effort kita menyiapkan kedatangannya. Terus apakah bulan yang agung versi Allah dan Rasulnya ini kita biasa saja? Ya enggak. Setidaknya ada 5 persiapan ibu yang harus kita siapkan jika dia sebagai tamu. Ini kita kan ada 2 ya tadi ya. Tapi saya kayaknya bahas yang jika sebagai tamu aja nih. Kalau dia sebagai ajang untuk berkompetisi, kayaknya Ramadan tahun depan insyaallah. Apa yang pertama? Persiapan yang harus kita siapkan itu adalah i'dadun niyah. Siapin niat. Kok seberapa penting Ustaz siapin niat? Ibu-ibu sudah hafal semua, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung Niat. awalnya niatnya, tergantung niat. Kalau Ramadan alhamdulillah bisa diet lagi nih, ditemenin sama satu muslim di dunia, sebatas itu yang kita dapat. Tapi kalau niatnya karena mencari ridha Allah, langsingnya bonus, Oh iya betul. dietnya bonus, betul nggak? Iya. Tapi kalau dia apa-apa, wah Ramadan datang yes, diet lagi, faktanya malah juga jempol, nggak ada yang Tambah naik ini. tambah naik. Apa? Uang saya buka kok hasil dari BPS Badan Pusat Statistik. Betul. Nilai belanja umat Islam di Indonesia itu naik ibu saat Ramadan. Katanya diet. Katanya doang. Semua takjil dibeli. Ngomongnya ngabuburit, nggak taunya apa? Koleksi bukaan. Ini baru es ya, es buah, es leler, es kelapa, es cendol. Itu varian es bu, belum gorengan ya kan, belum martabak, belum kolaknya. Ya Allah ya Robi. Dan sayangnya nggak ada yang sampai ke rumah saya. Nggak, itu canda ya bu ya. Kalau beneran pun nggak apa-apa. Baik. Jadi yang pertama itu bagaimana menyiapkan niat. Iya. Andai kita bicara pengandaian, andai umur kita nggak sampai, karena hari-hari belakangan ini khususnya saya dan saya rasa hati kita sama, rasa kita sama. Saya diliputi oleh H2C. Cemas. Betul, betul. Ibu masya Allah connecting ya dengan saya. Kenapa harap dan kenapa cemas? Kita berharap berjumpa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Betul kan? Cemas kalau Ramadan 1444 Hijriah itu Ramadan terakhir gitu. Iya. Betul nggak sih? Atau apakah kita masih sampai? Betul, itu cemasnya, takutnya nggak sampai. Harapannya sih kita ingin menghatamkan Quran lagi, tarawih lagi, siam lagi, iftar berbagi takjil lagi, ya kan? Harapan nih, tapi cemasnya bukan yang namanya meninggal, bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Betul nggak sih? Meninggal itu, ini quotes hari ini loh, meninggal itu nomor cabut bukan nomor urut. Kalau nomor urut
Saya kasihan Bu. Abjad tahu ya. Ahmad Ridwan A, Venita F, masih panjang. Saya mungkin Hari Untung, nah itu deketan bro, kalau nomor urut ya kan. Sayangnya nomor cabut. Boleh jadi yang tua duluan, Atau yang muda belakangan. Boleh yang juga. muda belakangan. Boleh juga yang tua belakangan. Boleh juga kan gitu, ya kan? Nah karenanya itu kita ngeri, itu juga yang menjadi sebuah kekhawatiran kita. Saya katakan H2C hari ini, harap dan cemas. Benar nggak kita sampai? Doanya sih maunya sampai. Karena sekarang yang sudah meninggal dunia itu pengen balik ibu. Ada yang pengen ke Jagakarsa, ada yang ke Cijantung, ada yang ke Kemang, ada yang ke Sawangan. Bener ibu. Kalau nggak percaya ibu buka sekarang Quran surat 23 ayat 99 dan 100. 99 dan 100. Lajurnya sebelah kiri, posisinya di tengah. Oke. Itu sudah 9. Quran surat Ayat 99 23. dan 100. 23 itu Al-Mu'minun ya. Ya. Ayatnya 99 dan 100. Lajurnya di sebelah kiri, posisinya di tengah-tengah. Tepat? Ketemu? Iya. Ya. Sopo sing baca nih. Yo, terus deh. Enak. Sudah. Pencet Pak. Oh ibu saja. Ini mohon maaf Bu kalau cengkoknya kurang fasih ya, karena saya orang Betawi 24 karat. Asli. Tulen. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Shadaqallahul azim. Kalau yang kafir nyesel sudah keburu mati belum syahadat. Itu ayat. Tapi kalau yang muslim nyesel minta balik, mau ngapain ibu? Bukan pengen menikmati rumahnya yang megah, bukan ingin menikmati tunggangannya yang mewah, atau ingin bercanda dengan istri yang solihah. Tapi la'alli a'malu solihan, saya ingin beramal Soleh. Selamat soleh. jelas ibu ayatnya. Iya. Jadi kenyataan kita hari ini impian yang sudah meninggal. Mereka bermimpi ingin bisa kembali lagi, ingin ikut ta'lim sama Ustaz Ahmad Ridwan lagi. Saya main sendiri ibu ya. Kenapa ibu? Karena betul ada penyesalan pada saat dikasih kesempatan tapi tidak dimaksimalkan. Itulah makanya harapan kita, ya Allah jika kau takdirkan aku berjumpa dengan Ramadan, aku ingin menghatamkan Al-Quran lagi. Gitu kan cita-cita kita. Iya. Makanya pasang niat yang baik. Jika tidak sampai, maaf, bukan saling mendoakan agar pulang lebih dulu, bukan. Jika tidak sampai, Niatnya udah. maka niatnya sudah dicatat. Tapi ingat, bukan mau diet, Mau ibadah. mau ibadah, ya. Jadi pertama persiapannya apa? Niat. Niat yang benar. Yang kedua, yaitu i'dad ar-ruhi. Ibu catat, i'dad ar-ruhi. Tidak. Artinya persiapan ruhiyah. Hati. Ya, rohaninya disiapin. Rohaninya dikondisikan. Rohaninya itu di apa ya? Pokoknya dibentuk sebelum Ramadan itu datang. Betul dong? Persiapkan rohani dengan baik. Kenapa ini menjadi penting? Gini ibu, ibaratnya saya lihat sih ibu kayaknya dulu waktu umurnya belum banyak. Saya tidak ingin katakan tua. Waktu umurnya belum banyak. Mungkin ibu jogging atau kuat maraton 42 kilometer. Mungkin. Makanya saya bilang waktu umurnya belum banyak. 2 kilo Bukan udah tua ya. Bu,
yang namanya orang membaca sebuah papan iklan yang berisi semua informasi lengkap, ikuti lomba maraton berhadiah sebuah rumah di Jalan Durian Jagakarsa nomor 58 nih contohnya. Terus dia cuma modal semangat. Padahal lari maraton ini 30 km. Semangat ingin mendapatkan rumah yang ada di Jalan Durian tadi. Terus apa? Daftar dia, pakai nomor dada, nomor punggung, bendera start diangkat, lari 30 km. Ngos-ngosan. Jogging nggak pernah, Iya, ngos-ngosan. warming up pemanasan nggak pernah. Yang ada apa Ibu? Bisa pingsan. Instalasi gawat. Betul nggak sih? Iya, betul. Jadi Ramadan datang tuh bukan modal semangat, apalagi bilangin, alah Ustadz gak usah ngajarin saya, Ustadz tuh lebih cocok jadi cucu saya misalkan gitu. Kenapa? Saya udah puluhan kali Ramadan datang kok Ustadz. Mungkin berulangnya oke, tapi kualitas dari pelaksanaan ibadahnya. Iya. Makanya persiapan rohani dengan baik. Rasulullah itu dikondisikan betul Ibu sama Allah. Dari bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban. Makanya Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, mari lam araka tasumu akthar min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa ya? Diriku nggak pernah melihat puasa sunnahmu sebanyak puasamu di bulan Sya'ban ini. Itu kata Aisyah. Karena Rasulullah di bulan Sya'ban ini nyaris puasa full 1 bulan. Lalu ditanya, Ustaz, kok Ustaz nggak puasa? Menghormati tuan rumah, ya kan? Ibu-ibu juga kan pasti menghormati tuan rumah, udah siapin jamuan kan gitu. Ustaz bisa aja dalilnya, ya namanya Ustaz banyak dalil kan. Artinya apa? Pengkondisian rohani itu sudah dimulai. Kebayang nggak Ibu pengen ngatamin Al-Quran 3 kali, berarti per 10 hari hatam 1 kali, bukan 1 juz, 1 kali. Satu kali hatam. Kan pengennya hatam 3 kali toh? Iya. Iya. Berarti per 10 hari 1 kali Iya, hatam. hatam 30. Iya, 10. Berarti per hari 3 3 juz 3 sehari. juz. Itu kalau sudah nggak head. Itu kalau nggak head. Kita bicara maaf gitu. Maksud saya gini, saya nggak bicara head atau nggak head. Saya ingin bicara gini. Kalau kita nggak melatih rohani kita untuk dekat dengan Al-Quran di luar Ramadan, bisa nggak? Ya nggak bisa. Misalnya aja halangannya. Dulu ada acara di SCTV yang dibawakan, dipandu oleh Dewi Huges kayaknya. Acara itu berjudul Mimpi Kaliye. Iya, ada dulu. Ngerti Ibu? Jadi kalau ada orang pengen ngatamin Quran sekian kali di Ramadan, tapi di luar Ramadan dia jarang buka Al-Quran, namanya apa Bu? Mimpi Kaliye gitu kira-kira. Kenapa? Orang nggak pernah warming up, jogging, lari-lari kecil, terus mau ikut lomba maraton 30 km, itu mimpi namanya. Orang Arab mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau berharap selamat, kau berharap terwujud cita dan harapmu, tapi kau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah kapal tidak pernah jalan di darat. Ibu kapan terakhir melihat kapal jalan di darat? Nggak pernah. Saya pernah lihat Ibu. Kapal orang Jawa itu 17 Agustusan. Oh, itu kapal karnaval. Karnaval berarti kapal bohongan, ya kan? Betul ya? Dari sepeda hias Ibu ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang pengen ini, pengen itu, pengen sebagainya, terus nggak menempuh jalannya, sama seperti kapal karnaval bohongan. Itu yang saya maksud. Ya, masih ada 10 hari. Kalau pengen per 10 hari hatam 1 kali Al-Quran, berarti hari ini baca 3 juz. Latihan dulu. Latihan. Tiba-tiba masuk gelanggang, wah, nggak pernah ada jogging, nggak pernah. Ya, itu namanya bunuh diri. Jelas ya? Nah, One day tuh 7 juz. jadi persiapan yang kedua apa? Terus ini ya. Rohani. I'dadur ruhi, rohaninya disiapin, dikondisikan. Ya, hatinya mulai ditata lagi, ya kan? Ramadan mau datang.
Kok jauh sama apa Al-Quran? Ya susah. Sabarnya mulai ditingkat. Tapi saya sabar kok Ustaz ini. Saya sabar ya. Sabar sambil melotot ya gimana? Ya Bu ya. Yang ketiga. Saya janji enggak sampai jam 3 sore kok. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Yang ketiga, persiapan secara jasmani. Kan rohani udah ada. Sekarang jasmani. Iya. Ibu boleh sudah datang ke dokter yang ibu percaya, spesialis, bilang dok, kenapa ya lutut saya suka bunyi. Saya pengen tarawih saya lancar 30 malam. Betul dong? Saya lagi ngomongin tetangga sebelah ibu, cuma tetangga lagi ngaji di sini. Gitu. Bilang gini dok, coba bantu saya agar puasa tahun ini berkualitas. Emang kenapa Bu? Saya itu nonton sinetron 2 jam kuat, baca Quran 2 lembar berair. Kata dokter, mohon maaf itu mata atau PDAM Jaya. Kok mata? Iya kan ya? Artinya nanti kita minta sama dokter apa yang bisa menguatkan kualitas ibadah kita di Ramadan. Oh ibu harus minum ini, nggak apa-apa. Oh ibu harus suntik ini misalkan, nggak apa-apa. Yang penting nanti saat saya iktikaf 10 malam terakhir di Masjidil Haram, saya bisa sholat malamnya kuat. Oh gitu ya kan? Itu nanti persiapan jasmani. Jangan sombong, udah 20 kali berulang puasa Ustaz. Betul ibu, udah 30 kali, 40 kali berulang. Tapi kan jasad ini dipakai selama itu juga. Mobil aja per 5 tahun ganti loh Bu. Betul nggak? Mobil per 5 tahun idealnya ganti. Karena spare partnya sudah mulai menurun, kualitasnya sudah, akselerasinya juga sudah mulai menurun. Lah badan ini dipakai 70 tahun ibu, dipakai 60 tahun ibu, terus ibu masih merasa kayak 25 tahun kan? Iya, maunya gitu. Wong nanti ya, saya cuma lagi pengen liatin duduknya berapa kali ganti. Maksudnya geser gitu. Iya, dari sila, dari sini, dari pijat-pijat. Biarin, saya lagi liatin aja. Ayo, coba-coba tahan diri karena malu. Ayo, pulang nanti bangunnya gini susah. Saya belum geser. Ya kan? Kalau di kursi aman, aman. Iya, kenapa saya katakan demikian? Agar kita benar-benar menyiapkan ibu. Iya, Nah, ini udah mulai diganti nih kan? Iya, sengaja. Iya. Ibu, jasmani kita juga butuh disiapkan. Ramadan itu ibadah fisik. Iya. 14 jam loh kita menahan diri. Itu pun kita hidup di garis khatul istiwa, kata orang Arabnya. Garis khatul istiwa. Yang malam dan siangnya sebanding. Coba kalau kita nanti di Ramadan kita di Liverpool, Bisa 14 jam. 18 jam ibu. Jam. Saya pernah membawa jamaah umroh saya untuk pemberangkatan Ramadan. Sebelumnya pada saat manasik saya briefing, kita ini safar, musafir boleh berbuka, mengganti di lain hari. Tapi kan sayang Bu ya, sayang banget. Akhirnya kuat kok Ustaz. Di pesawat saya ingatkan lagi, boleh berbuka, kuat kok Ustaz. Tapi nanti setelah itu nanya, Ustaz, berapa jam lagi? Kan saya bilang kalau ke sana tambah 4 jam. Betul nggak? Kalau ibu pengen puasanya lebih cepat, korting 4 jam, ibu berangkat dari Saudi, mendarat ke Soekarno-Hatta, insya Allah korting 4 jam. Ya kan gitu. Akhirnya nanya karena malu mungkin ya, udah sampai sana banyak cuci muka dia. Kumur-kumur kan? Kalau kumur-kumur kan takutnya gini, masuk 3 keluar 2 kan gitu ya. Akhirnya banyak cuci muka aja. Coba bayangkan itu, ibadah fisik banget Ramadan. Makanya yang umroh saat Ramadan setara dengan haji bersama Rasul. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, ibu-ibu berangkat umroh Ramadan. Pembimbingnya saya boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak nanya, Ustaz berapa jam lagi gitu ya. Enak banget. Baik. Persiapan jasmani. Ya, tanya dokter, dok, ini kok saya kenapa? Tapi tadi sudah dijawab sama yang penting. Justru yang punya penyakit mah
umumnya malah sembuh. Iya, betul Bu. Saya juga punya penyakit GERD ya istilahnya. Saya punya itu. Asam lambung. Tapi alhamdulillah kalau Ramadan Sembuh. dengan izin Allah nggak pernah dia kumat. Minum kunyit Pak Ustaz. Itu dia. Makanya sembuh. Wah, kunyit katanya nanti. Saya orangnya nggak langsung percaya sih. Saya sering bilang tahayul itu. Sampai kapan? Sampai ada di depan saya dan saya coba gitu. Oh, gampang. Nanti saya kirim Pak Ustaz. Baik. Cuma kesini kan? Bayi lo. Iya. Siapin jasmani ibu ya. Sekarang boleh nih, nanti kalau sore 30 menit jalan gitu, pulang gojek nggak apa-apa. Besok pagi 30 menit jogging, aduh gimana nih ya? Nggak apa-apa, alat transportasi banyak sekarang. Kalau ibu berangkatnya sekian 6 kilo jalannya, pulang lagi kayaknya males gitu kan. 6 kilo lagi 12 kilo dong gitu ya. Lingko aja cek lingko. Jeklingko ibu bisa naik, turun depan rumah persis, gratis sekali tap doang, sampai ke rumah saya terkoneksi. Gitu. Artinya apa ibu? Artinya kita emang harus siapin fisik dengan baik. Ya, jangan sampai nanti dijemput sama teman-teman. Ibu, Bu Haji, taraweh enggak? Aku izin dulu ya, salam sama Pak Ustadz. Gitu. Mending kalau sakit ngapain ngaduk dodol gitu ya. Zaman Betawi kan gitu, udah 10 hari terakhir bukan yang fokus itikaf ngaduk dodol. Jadi kan terawih. Akhirnya nggak terawih, ngapain numpuk uli gitu ya, bikin tape gitu. Sekarang Betawi jadi kuenya kue-kue. Jadi persiapan ketiga apa ibu? Jasmani. Ya, harus sehat. Makanya sekarang jangan ngoyo ibu. Tidur misalkan habis isya sudah tidur, jangan begadang, gitu kan? Bangun nanti tahajud, terus dijaga fisiknya. Rugi ibu. Walaupun boleh sih buka puasa terus mengganti di lain hari, tapi kayaknya kayak ada sesuatu yang apa? Iya betul. Beda ya. Saya sih nggak pernah ngalamin head ya, tapi ibu yang head kemudian menggantinya di lain hari beda kan? Beda. Nggak ada temennya. Nggak ada teman, suasananya, hiruk pikuk, hingar bingarnya. Terus juga nggak ada yang jualan itu bukan? Nggak terawih. Nggak terawih, iya. Pokoknya beda lah pokoknya, nggak ngabuburit gitu. Beda keseruannya, vibes-nya itu beda. Suasana. Yang keempat, apa yang harus kita siapkan sebagai orang yang ingin menyambut tamu yang agung ini? Jadi Siapkan fikriyah, i'dad fikri. Apa yang dimaksud pikiran? Ilmunya. Mengilmui Ramadannya harus benar. Ya. Tua bukan jaminan pinter ibu. betul. Ya, Betul kan? Pak Ustaz. Saya lagi mengatakan tua loh, bukan yang banyak umurnya. Lagi-lagi saya katakan, saya bilang banyak umur. Artinya apa? Kalau hari ini adalah Ramadan kesekian kita, pastikan kualitasnya beda dengan Ramadan sebelumnya. Iya. Udah semakin. Ya. Sorry ya, ini aku nggak gibah ya, ini cuma ngambil ibrohnya. Apa bedanya ambil ibroh sama gibah? Diperhalus aja, Ya dihalusin. tipis-tipis. Iya kan? Ibu, kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu nasibun min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apapun kecuali lapar dan dahaga. Ibaratnya gini deh, ibaratnya kerja 30 hari cuma nggak digaji, mau nggak? Rodi itu mah. Rodi, kerja rodi namanya. Kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen bagaimana setiap detik yang berdetak Itu. di dalam Ramadan ini benar-benar berkualitas. Itulah makanya bedanya orang yang mengeksekusi di atas ilmu dengan orang yang mengeksekusi tidak didasari ilmu. Setan bu nggak takut sama orang yang cuma ibadah tapi tidak didasari ilmu. Kata Syekh Az-Zarnuji bahwa fa inna faqihan wahidan asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang alim, yang mengerti dasarnya, mengerti ilmunya, itu lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Karena orang yang alim tidurnya aja bisa jadi ibadah loh. Bukan tidur lagi puasa loh ya. Tidur hari-hari. Dia mau tidur wudu. Kemudian apa?
padamkan lampu. Ya kan, ini kan sunnahnya. Iya. Dia tutup pintu dan jendelanya, dia tutup bejananya. Baca tabarok. Kemudian dia sebelum itu baca Al-Mulk. Dia baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia tiupkan di tangannya, Usapkan. dia usapkan, dia baring sebelah kanannya, dia menghadapkan wajahnya ke kiblat. Dia ini kalau terbangun, Ibu, terbangun dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Beda orang yang nggak mengerjakan sesuatu. Nih ya, bahkan yang pandir mengerjakan ibadah tanpa ilmu, lihat apa yang terjadi. Gitu, Allahu Akbar sholat. Sebelahnya, gitu, bersin. Dia bilang, yarhamukallah. Gitu. Semangat doang, tapi tanpa ilmu. Betul gak sih? Iya. Kata yang sebelahnya, kamu lagi sholat kok ngomong. Sama aja deh. Yang ketiga bilang, untung saya nggak ikut-ikutan. Kak, podo aja. Semuanya sama. Kalau orang berilmu, dia tidurnya aja ditakuti syaitan. Betul kan? Penting bagi kita, Ramadan tahun ini harus berkualitas. Caranya apa? Masya Allah. Catatan tahun-tahun lalu buka lagi. Artikel yang ibu dapat, coba baca lagi. Udah hilang semua Ustaz, coba akses lagi melalui internet. Kalau ibu punya nomor guru-guru, ustaz-ustazah, tanya, Ustaz, hukumnya ngupil saat puasa boleh nggak? Kentut batal nggak? Iya. Ngupil itu batalin puasa ternyata. Kalau sambil minum teh botol, Betul itu, saya minumnya. ya. Udah serius. Ya itu dia, makanya harus hati-hati. Loh, dulu saya kecil-kecil itu Ibu, ini mislink ya, maksudnya informasinya nggak utuh. Dia bilang gini, kan kami lari-lari pada subuh ya, don't try this at your home gitu ya, jangan diulangi lagi. Ini masih kecil-kecil, lari kan berdarah itu. Botol, kata teman-teman, botol keluar darah. Seneng nih. Yang keluar darah batal tuh perempuan. Kok laki-laki ikutan batal nih, gimana ini? Setelah saya belajar di pesantren, nggak saya temukan dalilnya keluar darah dari kami. Aduh, saya bilang ada-ada aja. Iya, waktu itu emang gitu. Iya kan? Masih kecil-kecil gitu. Iya, betul. Oh, ya itulah makanya kenapa ilmu tuh harus menjadi panglima di dalam ibadah kita. Makanya iqdad fikriyah tadi itu persiapan ini ilmunya. Karena kita ingin berkualitas ibadah kita. Ada orang yang ibadahnya itu cuma ikut-ikutan, dan itu saya rasa bukan kita. Ibadah yang ikut-ikutan itu kelasan anak-anak ini. Ibadah yang kemudian cuma motivasinya kalau full tidak bolong nanti ada angpaunya pada saat lebaran besar. Itu ibadahnya anak-anak ini. Ya, semangat. Buat kita bukan itu. Tapi ibadah kita ini berkualitas apa enggak? Di-reject sama Allah apa enggak? Allah terima apa enggak? Itu sekarang yang menjadi motivasi kita dalam ibadah ini. Ya kan? Jadi sudah bergeser stepnya, bukan lagi tentang oh kalau full nanti suami kasih ini, mantu kasih ini. Enggak. Bukan itu. Aduh, Ya kan? ini mertuanya puasa apa enggak? Iya. Tapi bagaimana kualitas ibadah kita? Tahun lalu ngomongin hampir tiap taraweh, ya kan gitu ya. Nah, kalau sekarang setengahnya jangan gitu, Ibu. Ya jangan. Kalau bisa udah enggak gitu. Ya kan? Kenapa? Banyak hal yang akan menjadi pencuri masuk rumah kita. Dia tidak ngambil harta kita, tapi dia ngambil waktu terbaik kita. Ustaz, saya sih nggak ngomongin orang, scroll TikTok aja. Ngapain kalau bisa baca ayat Al-Quran 1-2 halaman? Ya kan? Itu maksudnya. Tapi nggak usah. Kalau seandainya kita tahu, Ibu, pencuri-pencuri itu akan datang ke rumah kita, dia nyuri waktu-waktu terbaik kita. Maka jadilah kita tuan rumah yang mawas diri sehingga pencuri tidak berhasil masuk. Betul ya? Udah yang keberapa itu? Baru keempat. Berarti Kurang satu. satu lagi. Terakhir ya Bu ya. Yang kelima,
Coba sebelum kita lupa, yang pertama siapin apa? Yang kedua rohani. Yang ketiga, yang keempat ilmu. Ilmu, iya. Yang kelima, lihat saya semua ibu. Ini apa? Saya ulangi, coba jawab yang lengkap, yang kompak. Ini apa? Duit. Mata duitan emang. Ini jari ibu. Makanya saya bilang ini apa kayak kan gitu, uang, money, fulus, ya, cuan. Ini jari ibu. Ya. Terserah saya mau gini, mau gini, mau ini. Yang penting kan pertanyaannya ini apa ibu? Ya Jari. kan? Maka ada pepatah Arab mengatakan fahmus soal nisful jawab, memahami persoalan mendapatkan setengah jawaban. Lihat nih, pahami soal ini apa ibu? Jari. Cuma akhirnya diidentikan menjadi isyarat uang. Orang Arab mengatakan al-labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia paham. Ya Bu ya? Ini apa ibu? Ini udah baru isyarat ya. Ini isyarat. Makanya saya pernah ibu, maaf, saya pernah ngimamin gitu ya. Kan jadi pernah ada ngimamin jadi satu paket, ngimamin sama tarawihnya. Apa namanya kultum. Ini di wilayah Jakarta, tapi saya tidak sebut Jakarta mana. Waktu saya ngimamin, karena kultum itu setelah tarawih sebelum witir. Waladhdallin amin. Terus saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Saya baca itu ibu. Di belakang ibu-ibu berdehem loh kompak. Di belakang ibu-ibu berdehem kompak. Apa namanya? Di mindsetnya dia Ustaz Ahmad Ridwan akan membaca Rahman Fabi ayya ala irabikuma banyak 31 kali. Capean. Tapi ibu-ibu ini takut bilang Ustaz jangan panjang-panjang. Karena ngomong gitu takut batal. Maka dia pakai isyarat dengan deheman tadi. Saya paham isyarat itu. Saya tidak katakan saya cerdas, tapi saya paham isyarat itu. Al-labib bil isyarat yafhamu. Dia gitu loh. Gak lazim gitu. Mana yang dehemin nenek-nenek lagi kan. Kalau anak muda mungkin GR dikit juga kan. Ini pasti ini bukan tentang ini bukan suara saya, bukan makharijul huruf, tapi tentang lamanya ayat yang akan dibaca. Ibu boleh buka stopwatch sekarang. Saya baca 5 ayat terus ruku niatnya. Saya baca ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ada enggak semenit? Enggak. Cuma udah ketakutan. Kita habis kira. Bisa jadi yang dehem tadi yang nggak sempet ke dokter nanya dengkul. Bisa jadi. Baik, kembali kepada Itu yang isyarat. kelima. Dengan isyarat Isyarat. orang cerdas itu paham. Apa ini Bu? Jadi apa? Nggak isyarat kan tadi saya bilang. Ini apa ini? Syarat cuan. Cuan. Jadi persiapan yang kelima, persiapan tentang uang, materi, finansial. Kalau itu kayaknya Ibu lolos semua deh, aman. Sekarang beras. Beras mahal. Kita ingin apa? Agenda kita selama Ramadan lancar. Umroh Bu, kalau Ramadan mahal nggak? Enggak. Oh enggak ya Pak? Muahal. Bukan mahal, tapi apa? Muahal. Apalagi 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Lagi puasa mahal. Ya kan? Ya Ramadan kan puasa. Betul nggak? Maka siapin dari sekarang. Kulinernya tahan-tahan dikit kalau mau umroh Ramadan. Betul kan? Iya. Apalagi kalau mau ngajak saya. Iya. Itu Baik. syarat lagi. Itu isyarat. Ya. Kan katanya orang cerdas dengan isyarat paham. Baik. Terus ibu juga pengen berbagi zakat, sedekah, THR, iya kan? Itu harus diatur dari sekarang. Takjil on the road, ya kan? Sahur dengan para santri, itu dari sekarang. Persiapin dengan baik. Beli baju kalau mau sekarang deh. Masih punya. Bukan malah masih punya ya kan gitu. Ya udah, ini kan saya lagi pengandai kadang-kadang kan baju baru.
Alhamdulillah. Ibu umurnya berapa sih? Semua generasi kok tahu ya lintas genre ibu-ibu ini. Oh udah lewatin semuanya gitu, Masya Allah. Bu, ada orang alasan nggak puasa saya dulu sebelum akhirnya sekarang terintegrasi itu angkot. Waktu saya rumah saya di Romangun, naik angkot itu 04, jurusannya Rawasari Cililitan. Waktu saya naik, saya tegur dong supir itu, bang, kenapa nggak puasa? Muslim bukan? Muslim, kok nggak puasa? Saya bilang gitu. Ini kan bulan puasa. Terus kalau saya puasa, Ustaz, gimana nanti Lebaran? Lu kok bikinnya jauh banget Lebarannya? Katanya ntar nggak bisa beli daging, nggak bisa beli baju. Nah, Kan bisa. apa hubungannya? Maksud dia kalau dia puasa dia lemes, dia nggak bisa narik angkot, dia nggak bisa dapat. Saya bilang Lebarannya masih jauh banget. Jelas Bu ya. Nah, berkaca misalkan kalau benar ucapan orang itu di manage dengan baik keuangan. Kita juga pengen membahagiakan orang yang kita cintai. Kita ingin memberikan persembahan terbaik, ya kan? Walaupun nggak ada syarat sih. Begitu Lebaran bagi-bagi ampau nggak ada syarat. Enggak, itu cuma kebiasaan aja dan boleh. Nggak syarat. Cuma coba-coba nggak bagi, dimajuin sama ponakan ya kan. Mantep boleh gitu kan. Ini setahun sekali loh. Idul Fitri ada yang setahun 2 kali nggak? Enggak. Kalau kita ikut Muhammadiyah sekali, pemerintah sekali jadi 2 kali. Kalau kita ikut Aboge jadi 3 kali. Kalau kita ikut Naksabandia jadi 4 kali. Ya kan? Tapi kalau kita sekali mau ikut Muhammadiyah sekali aja. Mau ikut pemerintahnya sekali aja. Dan kita berharap insya Allah nanti Bisa bareng. bisa. Ibu ingat ya persiapan yang kelima apa? Itu tadi uang. Cuan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nggak ada yang nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Emang ibu tahu artinya? Kok udah ketawa aja? Ibu ketawa emang tahu artinya? Oh, udah gitu lu setengah. Paham semua ya? Ya Allah. Emang bener-bener bendahara negara tuh ibu-ibu. Kan sih cuma bilang wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Segala sesuatu itu wa kullu syai'in. Segala sesuatu wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Dengan fulus menjadi Tuh, ternyata ibu jago bahasa Arab juga. Tahu gitu dari awal saya ngomong tekan lembil Arabia ya. Terus tangannya gini. Terus sekarang ibu gerakan handphone ibu, telepon suaminya. Campur-campur bahasa Indonesia. Suaminya udah nggak punya duit itu. Ibu, Masya Allah yang Allah muliakan, 5 persiapan ini kalau kita persiapkan dengan baik, Ramadan kita akan berkualitas. Amin insya Allah. Bawa nanti ini kepada keluarga ya. Ditanya jauh-jauh ke Jalan Durian Jagakarsa dapat apa? Nih, gitu. Yang kelima Dapat high five gitu ya. High five ini dapat dari Ustaz Ahmad gitu ya. High five itu apa? Iqdad niat, iqdad ruhi, iqdad jasmani, iqdad fikri, iqdad ya, kayak gitu kenceng banget. Bingung saya ini ya. Baik, ada waktu beberapa menit untuk kita bersoal jawab. Walaupun saya lihat mukanya nggak ada yang mau bertanya. nggak ada yang mau bertanya. Kayaknya mukanya semua sudah paham, apalagi poin terakhir. Tapi kalau ada yang mau tanya, saya harap pertanyaannya jangan berat-berat. Aduh. Jangan yang berat, yang ringan aja ya. Insya Allah. Baik, ada yang mau tanya silakan. Ayo tanya. Tanya Ustadz rumahnya di mana? Saya jawab gampang ya. Kalau yang berat jangan. Baik, ada? Tuh kan nggak ada kan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Oh ibu silakan. Oh iya. Ayo Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai khataman di bulan suci Ramadan. Apakah kita mulai dari juz pertama atau kita memulaikan sebelum kita memulai bulan puasa? Itu jadi
Jadi bagaimanalah Pak Ustadz yang sebaiknya menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ibu, terima kasih. Pertama gini, keduanya baik. Ibu mau mulai lagi dari awal baik, mau lanjutin yang udah ada baik. Yang nggak baik yang nggak baca Quran. Betul nggak sih? Nah, cuma kalau ditanya afdol mana, interaksi kita dengan Al-Quran itu 7T Ibu. Bukan 7 triliun ya. 7T itu yang pertama ta'allum, belajar. Jadi kalau kita ini sekarang posisinya di pembelajar, ya belajar yang terbaik. Yang kedua tahsin, ya kan gitu. Yang ketiga tilawah, misalkan, ya udah baca. Yang keempat tahfidz, kayak santri-santri saya, dia sudah bukan level belajar lagi, tapi dia sudah level menghafal. Yang terbaik bagi dia adalah murojaah. Kemudian ada level selanjutnya, apa itu? Misalkan setelah itu tafsirkah, tadabburkah, atau ta'lim mengajarkan, atau tatbik mengamalkan. Itu 7T level kita. Saya tidak pernah bisa mengatakan gini, Ustaz, yang terbaik itu saya baca aja sampai hafal, tapi saya nggak buka artinya atau gimana? Nggak bisa saya bilang. Karena apa? Bagi level tertentu dia sudah baca. Naikkan levelnya berarti baca tafsir. Betul ya? Nah, yang tahu tentang itu semua diri kita. Tapi jangan sampai kita yang ke-8. T yang ke-8 tak sama sekali. Nah, itu dia. Tak sama sekali. Ya, paham ya? Kan ada 7T tadi. Maka T yang ke-8 jangan sampai itu kita. Kan katanya 7 turunan, yang ke-8 kere gitu ya. Maka T yang ke-8 jangan. Tak sama sekali. Tak belajar, tak mengajar, tak tilawah, ya kan, tak tahsin, tak tadabbur, tak tafsir. Tadi kan gitu ya. Nah itu dia Ibu. Jadi sekarang Ibu pilihannya di mana? Ustaz, saya harus dari juz 1 lagi, boleh. Tapi ada beberapa case mulai dari juz 1. Ramadan dia nggak hatam, besok Ramadan juz 1 lagi. Jadi nggak pernah hatam dalam hidupnya. Mending bagi orang ini sikat terus, lanjut terus. Dan ini sekaligus peringatan buat kita semua, tak terkecuali diri saya, yang belum hatam dari Syawal tahun lalu sampai hari ini. Halo, masih ada 10 hari. Ya, ayo kebut. Mudah-mudahan awal Ramadan awal juz Al-Quran. Gitu ya. Ada kan yang masih DPR? Kalau yang hataman grup itu Boleh. itu sama aja. Boleh. Ya karena apa? Satu-satu. Itu trigger agar kita berlatih baca Al-Quran. Baca satu juz. One day one juz, one day two juz, one day three juz, one day 5 juz, gitu ya. Silakan. One day one ayin. One day one ayin, one day one ayah, ya kan? Ya. Ada Ibu, one day one ayah. Tapi jangan sampai ada satu hari melintas dalam kehidupan kita nggak baca Al-Quran. Rugi. Kenapa rugi? Sekarang Ibu buka surat Al-Furqan. Saya nggak sebutin itu nomor berapa suratnya, karena dari tadi saya nyebutin nomor surat terus. Sekarang waktunya saya ngerjain ibu. Surat Al-Furqan, sudah ketemu? Ayat 30. Posisinya sebelah kiri. Al-Furqan surat 17. 25 ya. 17. 25. Ayat 30. 30. Sudah ketemu? Dah. Ayat Surat 30. 25. Ayo siapa terus Ayat itu? 30. Kalau ini sih saya yakin bukan karena belum sarapan, udah makin dekat makan siang. Bukan. Jadi nggak fokus. Surat 25 ayat 30. Sudah ketemu? Jalurnya sebelah kiri. Ya. Ada baris ke 1, 2, 3, 4 ya dari bawah ya. Baik, apa artinya Ibu? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya Kaumku. kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabadikan. Diabaikan. Diabaikan. Iya.
Diacokkan boleh. Sudah, masih aman perut ibu? Kan katanya gini, orang cerdas dengan isyarat dia paham. Ini isyarat tuh. Terima kasih ibu sudah membacakan. Ya Allah Ustaz udah dibantu dibacain masih dibully. Maafin anak ibu yang baik. Ayat yang dibacakan tadi 25:30. Kayaknya abis ini kita tutup, kita makan siang deh ya. Sebenarnya yang lapar ustadznya atau jemaahnya sih? Bau kopi ini agak mengganggu ya. Jujur aja agak mengganggu ya. Baik ya. Ayat ini mengatakan itu yang saya terjemahkan, jangan sampai T yang ke-8. Tidak Tak sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah mengadukan umatnya kepada Allah karena dia mengabaikan Al-Quran. Itu T yang ke-8. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Betul kan? Iya. Itu ayat. Dan berkata Rasulullah mengadukan kondisi umatnya, ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Siapa mereka? T yang ke-8. T yang Yang ke-8 tak itu. sama Tak sama sekali. Ustaz aku wis tua Ustaz, wis tua. Malu aku belajar Iqra lagi. Bu, jangan kalah sama Mandra. Ibu tahu nggak pada film Sidul Anak Sekolah? Iya. Mandra itu pernah dapat surat cinta loh Bu dari Munaroh. Nggak bisa baca. Kok Ustaz hafal sih? Bu, ini pertama film bangsa saya, bangsa Betawi. Dan film itu diputer-puter berkali-kali, ya kan? Tiap hari. Sampai saya hafal. Mandra dapat surat dari Munaroh ini. Nah, itu ibu tahu kan? Terus dia lagi nonton. Terus dia minta, dia seneng banget dapat surat dari Munaroh. Dia minta baca sama Karyo. Padahal musuhan sama Karyo. Karyo musuhan dia luar biasa. Sampai bilang bebek, dasar, buluk gitu kan. Iya. Alih-alih ngebacain malah dia bertengkar. Minta bacain sama si Dul. Waktu itu Dul belum jadi wakil gubernur ibu. Masih kecil. Tukang insinyur Sama tukang insinyur. Sibuk cari kerja. Bro, kok nggak nyari kerja ya kan gitu. Akhirnya ada volunteer namanya Atun. Nah, itu ponakan sendiri. Ponakannya yang lagi buka salon itu. Dibacain sama Atun. Dia Bang Mandra sayang. Semoga abang dalam keadaan sehat-sehat. Bang, jangan lupa ya bang, sore ini di bawah pohon jamblang kita ketemuan. Itu kan dia lagi backstreet ibu. Bu, Al-Quran aja saya hafalin, ngapain cerita itu lagi. Itu lebih receh ibu ya kan. Baik, oke ya. Nih sampai hafal tuh. Mandra udah berbunga-bunga hatinya ya kan. Udah seneng banget. Itu surat dibaca Sabtu pagi, janjiannya Kamis sore. Udah kelewat belum? Lewat. Berapa hari? Iya, 3 hari. 2 hari. Oh, 2 ya. Kemis ke satu. Oh iya iya. Tapi Mandra, apakah kemudian menyalahkan keadaan? Dia kejar paket, ya kan? Dia paling depan duduk, baju putih merah itu ya kan Bu ya? Sampai hafal Ustaz, sampai hafal ibu saya tonton itu. Karena bagi saya nonton itu ngebuang umur saya. Jadi saya mau ambil apakah ada manfaat atau enggak. Ada. Itu manfaatnya sekarang. Jadi apa? Jangan kalah sama Mandra. Iya, betul. Surat cinta dari Munaroh, dia nggak mau lagi nanti nyibukin orang-orang itu dan sampai momennya kelewatan. Kelewatan tuh. Ini surat cinta yang ada di tangan ibu dari siapa? Allah. Jangan kalah sama Mandra. Insya Allah. Ya Bu ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya mana yang terbaik, saya nggak bisa bilang yang terbaik. Yang terbaik tetap interaksi sama Al-Quran. Jangan sampai T yang ke apa itu? Tak sama Tak sekali. sama sekali, masya Allah. Gimana anak-anak? Masih ada pertanyaan? Ada. Saya mau bertanya. Sebentar, ibu baru ya ini ya.
menyinggung sedikit bahwa apakah itu memang di dalam tadi sudah paham bahwa harus membaca Al-Quran, tapi apakah memang bagusnya di dalam bulan suci Ramadan itu kita hatamkan Al-Quran seperti itu, ataukah memang hafalan diperbanyak ya tadi maksudnya Pak, dari nilai pahala barangkali Pak Ustadz, itu nomor satu. Yang kedua Pak Ustadz, mungkinkah kita ini kan para ibu-ibu ramai biasa mengisi masjid di awal-awal Ramadan, tapi di akhir-akhir Ramadan malah masjidnya sudah berkurang ya. Nah, kiat-kiat apa sih sesungguhnya ya yang dilakukan sehingga betul-betul kita tetap menjalankan 10 Ramadan ini adalah kita tahu bahwa semuanya di 10 Ramadan ini lebih tinggi lagi nilai pahalanya di sisi Allah, tapi biasanya ibu-ibu malah udah berkurang atau jemaah ya, bukan hanya ibu-ibu. Nah, dan kedua, apakah memang kalaupun tidak kita lakukan di dalam masjid, kita lakukan di rumah, bagaimana dengan pahalanya seperti itu Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama Ibu, itu yang saya katakan, tergantung posisi kita di mana. Bagi anak-anak SD belum pas dia belajar kalkulus, ya kan? Bagi anak-anak SD belum saatnya dia belajar kimia. Jadi apa maksud penjelasan saya? Posisi kita itu di mana sekarang? Kalau levelnya masih baginya tahsin, tapi kalau sudah lancar baginya adalah tilawah. Kalau tilawahnya sudah beres baginya tahfiz, baginya memurajaah. Makanya bagi saya, santri-santri saya bukan baca Quran lagi. Bagi saya anak itu harus diberi tugas memurajaah hafalannya. Makanya saya luncurkan mereka menjadi imam-imam masjid untuk apa? Sekaligus murajaah hafalannya. Jelas Bu ya? Ibu-ibu yang masih baca suruh ngafal, kelengger gitu ya. Nah, sekarang di mana posisi kita? Itu satu. Terus kiatnya, ya 5 kiat tadi yang kita bahas selama 1-2 jam ini. Iya. Ada yang terganggu karena, aduh aku izin dulu ya, nggak tarawih dulu, lagi bikin kastengel ini, lagi mau bikin nastar, soalnya nanasnya juga udah dibikin saleh gitu ya. Bu, beli nastar dari sebelum Ramadan. Ya. Aku nggak ada uangnya Ustaz, bikin dari sebelum Ramadan. Jadi nggak ada alasan. Itulah makanya tadi 5 persiapan tadi itu, kalau kita praktekin, insya Allah akan benar-benar. Karena apa? Ada orang yang gini, aduh Ustaz, aku tuh pengen pulang kampung di akhir Ramadan. Bukankah di penghujung itu penentuannya? Betul ya? Dan memang yang bertahan itu yang memang bisa survive. Para ulama mengatakan 20 hari pertama itu penentu di 10 hari terakhir. Jangan kalah sama kuda pacu Ibu. Kuda pacu itu kalau sudah dekat garis finish, karena tinggal di Romangun dekat Pulau Mas. Dulu kecil-kecil saya sering lihat pacuan kuda itu. Kuda pacu kalau sudah mau dekat garis nihayatul midmar, garis akhir finish, justru dia makin kenceng. Jangan sampai, kata Imam Ibnul Jauzi, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari Anda. Fala takunil khail aftan minka, kata beliau. Jadi ya, ini enggak di 10 babak terakhir yang justru babak final malah malas-malasan, ya salah. Justru babak penyisian itu di 20 hari pertama. 10 hari terakhir itu babak final. Yang bisa bertahan di 10 pertama itu yang tetap istiqomah di 20 hari. Tapi memang yang namanya disaring kan selalu apa? Yang terbaik, ya kan? Tepung juga kan baik, ya kan? Yang enggak tersaring, ya itu yang nanti akan dibuang. Gitu Bu ya. Dan itu buat kita, nggak usah nilai tetangga. Kamu kok enggak, buat kita. Ini kajian ini buat kita sendiri, bukan buat nilai orang lain. Jelas ya, seperti itu. Allah. Yang mungkin terakhir kali ya. Juga nambah satu deh. Nambah ya. Daripada saya nggak boleh pulang, oke ini aja ya kan. Lanjut Ustadz, saya mau bertanya tentang puasa.
untuk orang yang sudah ujur, umpamanya usia 70 sampai ke 48, 84 itu kan kadang-kadang lupa pas puasa tengah hari buka puasa makan tapi lupa. Terus hukumnya gimana tuh Pak Ustadz seandainya itu berulang-ulang, jadi apa masih wajib menjalankan puasa atau tidak, seperti orang yang sudah demensia seperti itu, apa harus membayar fidyah juga? Ya, Terima kasih Pak Ustadz. makasih. Jadi kalau seandainya makan di siang hari Ramadan karena lupa, nikmati. Lima hadiah. Hadiah. Hadiah dari Satu Allah. piring lupa itu. Tetap diulang. Jadi, jadi ada kawan, bukan kawan, adik saya. Saya Adik saya ini yang nomor 7, yang lulusan Madinah. Sahur. Pagi sarapan dia. Oh, Beneran sarapan, makan, minum. tapi apa. lupa. Dalam keadaan lupa atau Beneran lupa. Ya cuma kok paketnya komplit gitu. Udah makan sama minum juga. Saya bilang enak bener ente. Ntar bukanya jam 9 malam saya bilang gitu. Ya udah kuat dong, kan dia kenceng dia gitu. Namanya lupa bang gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya gitu ya. Tapi hadis Rasulullah mengatakan man akala nasiya. Barang siapa yang makan nasi, bukan makan aja, makan karena lupa. rezeki. Itu adalah rezeki yang Allah berikan. Cuma kalau itu terus berulang atau demensia tadi, maka tidak wajib baginya puasa tapi membayar fidyah. oh, wajib kan ya. Quran surat 2 ayat 184 itu bunyi. Satu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ayatnya. Surat 2 184. 184. Oh iya iya. Baik, Mimi mau tanya apa? Assalamualaikum Ustadz. Ini melanjutkan keresahan ibu-ibu juga di 10 hari terakhir Ustadz. Karena memang pada dasarnya kita mungkin udah ngebut dari awal gitu. Tapi kan kendala kita sebagai ibu-ibu ini kan ibu rumah tangga Ustadz. Dimana biasanya 10 hari terakhir tuh yang biasanya dibantu sama Mbak udah pada pulang. Terus juga kita yang mungkin dari awal udah pengen ngejar jus, kita kan juga ada bolong karena datang bulan gitu. Biasanya ngejarnya di akhir-akhir. Nah, kita kan juga ingin menyambut hari kemenangan saat dimana Lebaran itu kan ya hari kemenangan buat Muslim gitu ya. Kita nyiapin rumah beberes, rapi-rapi, termasuk juga kita harus nyiapin sahur, bukaan, ngurusin suami, pokoknya semuanya deh gitu kan. Nah, keutamaannya gimana, Ustaz? Baiknya gitu, apakah kita tetap waktu itu pernah waktu itu masih pandemi sih Ustaz. Jadi kita iktikaf di musola karena kan belum bisa iktikaf di luar. Nah, saya tuh harus beberes karena mau nyiapin bukaan. Cuma suami kadang, kamu tuh iktikaf, tapi kalau aku iktikaf, kamu nggak makan, nanti gimana gitu. Nah, ini tuh gimana Ustaz? Kadang bingung nih buat ibu-ibu. Makasih Ustaz. Ini antara pertanyaan sama curhatan tipis banget. Mumpung ada mertua juga kan. Ada mertuanya. Ibu-ibu emang paling jago curhat colong. Jadi gini, ibu harus pahami, ini kan kaum Hawa semua di depan saya, bahwa menjadi fasilitator kebaikan itu dia selangkah lebih dulu mendapatkan kebaikan itu sendiri. Ya pasti lah, ya kan gitu. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa yang tadi ibu tanya gitu ya. Kemudian apa yang ditanya ini bertaut. Pada saat kita disibukkan untuk menjadi fasilitator kebaikan, sejatinya kita sudah mencuri start dalam tanda kutip atas kebaikan itu sendiri. Jadi sebelum yang ini akan mendapatkan kebaikan, kita karena fasilitator, kita dapat kebaikan itu duluan gitu. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa orang yang dalam agama Islam ini berbuat baik, kemudian kebaikan itu diamalkan, dipakai, dinikmati oleh orang yang ingin juga berbuat baik, maka baginya pahala atas kebaikan yang ia kerjakan dan pahala dari kebaikan orang lain yang menikmatinya. Nah, ini yang harus terus digemborkan ke ibu-ibu.
agar ibu-ibu nanti pada saat menyiapkan bukaan, ya kan, gitu. Ternyata ibu dapat dua loh, kebaikan yang ibu kerjakan dan yang menikmati kebaikan yang ibu suguhkan. Di sini ada yang lebih banyak dari saya, anaknya saya baru mau 7. Sedikit. Baru mau 7 di usia saya yang masih relatif sangat muda, ya. Iya. Berapa Pak Ustaz? Baru mau 7. Jangan tanya berapa engine-nya. Saya tahu. Jangan tanya berapa pabriknya, ya. Jadi maksud saya, ada nggak yang sekarang emak saya anaknya 12 ya. Sama saya 12 juga. Tapi setahu saya emak nggak punya pembantu. Setahu saya, sependek yang saya ingat. Jadi anaknya yang difungsikan dengan baik. Anak nomor 1 pergi ke pasar, anak 2 ke sini, anak gitu dulu. Apa yang beda sekarang ibu? Malah dulu nggak ada Gojek, dulu nggak ada Gosen, dulu nggak ada GoFood. Betul ya? Betul nggak? Nggak ada HP dulu. Dulu nggak ada HP, nggak ada. Anak sekarang mungkin kurang bantingannya, Bu. Itu bedanya. Anak sekarang kurang bantingan. Kenapa? Karena ada judul buku yang saya tertarik sekali dengan buku itu, The Power of Kepepet. Oh itu dia, kepepetnya itu. Karena kepepet keluar multi talenta gitu ya. Saya dari usia atau umur 5 tahun, bukan sedang memuji diri saya, emak saya kasih catatan dan saya belum bisa baca. Wan pergi ke pasar. Udah, saya bawa aja ini tulisan ini. Karena babe itu tukang ikan di pasar, saya bilang, nih be, kasih. Dikasih saya uang, nih. Nanti bawa ya ini, kata babe. Di paling akhir saya paling tahu tuh tulisan gini, minta ikan sama babe 5 kilo, gitu ya. Pokoknya paling akhir tuh begitu jurusnya. Saya tahu tuh urutan pertama saya ke tempat jualan cing saya, dia tukang sayuran, cabai bawang tomat 2.000 gitu ya, gitu saya apa. Terus ke tempat Pak Selamat beli tahu tempe gitu. Terus ke tempatnya Pok Gotas beli ayam, gitu-gitu tuh. Saya tahu walaupun saya belum bisa baca. 5 tahun saya sudah harus ke pasar. The power of kepepet. Ya Bu ya, saatnya kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bibi pulang, ayo, Bibi ngepel ruangan ini. Kalau enggak nanti gurunya yang ngomong nanti. Kalau nggak mau nanti gurunya yang ngomong. Karena Mas Hari ini ketemu sama saya ngaji setiap Jumat Ibu. Setiap Jumat, dan sekali ngaji, sekali duduk 3 jam minimal. Istrinya setiap Sabtu sama saya. Ya kan? Masa gurunya sama, nggak bisa saya nasihatin gitu ya. Nah, yang paling penting, istrinya hari Sabtu, suaminya hari Jumat. Ngajinya sama saya rutin setiap pekan. Jadi apa Ibu yang harus kita sekarang lakukan? Tanamkan di benak semua ibu-ibu bahwa saat yang lain baru akan mendapatkan satu kebaikan, kaum emak-emak udah dapat 2 kebaikan. Insya Allah. Kenapa? Ibu sudah bangun mau bikin atau ngangetin sahur, betul kan? Suami masih ngorok nih, masih tidak. Ibu udah dapat kebaikan kan? Saat ibu sahur dan mereka sahur makan apa yang ibu suguhkan, dapat lagi. Itu namanya beramal cerdas di waktu terbatas. Tuh ya. Saya tahu banget diri saya ini, kadang-kadang capek kan, pulang sudah malam isi kajian sana sini, saya tidur. Dan istri nggak bangunin saya kecuali nanti memang waktunya tepat untuk bangunin. Bi, sahur. Gitu. Dan sahur nggak langsung cuci muka makan lagi kan gitu. Kita pengen sahur itu berkualitas kan, di ujung kita tahajud dulu, walaupun sudah witir berarti nggak perlu mengulang witir. Baru sahur. Itu saya kuatkan istri saya dengan Masya Allah Umi, Dipuji-puji gitu ya Pak Ustadz. anaknya 6, Nah sendirian. ya kan, nggak ada pembantu lagi, ngurus suami yang banyak makannya gitu. Akhirnya dia nggak jadi ngeluh kan gitu. Nggak jadi ngeluh. Coba kalau gitu kita bilang, masa kapan begini? Wah Bu, Kebakaran. bukan piring yang terbang, orang yang terbang. Jelas ya Bu ya.
Ya iya kali kita tinggalin hari-hari, ya kan? Di rumah dengan 6 anak, kebayang nggak gitu kan? Nah, gitu. Ya itulah makanya Tanpa pembantu. tanpa pembantu. Dan saya sudah banyak belajar dari konten Mas Ari dan sama Kak Benita ya. Gak usah banyak ini kalau ke istri-istri. Pokoknya taruh aja di tempat-tempat yang memang dia bisa singkap gitu ya. Di bawah bantal buka gitu ya. Di bawah karpet, Iya. bantal. Itu kalau kata suami, saya pernah dengar curhatan seorang suami, Ustaz, saya punya istri yang pintar nyari duit. Bagus dong, saya bilang. Bukan itu. Ini saya taruh di mana aja ketahuan. Oh, itu namanya duit sial, saya bilang. Ditaruh di sini ketahuan, ditaruh di sini ketemu, di sini itu namanya duit sial, saya bilang. Ketawa suami ini. Jelas Bu ya? Kalau Ibu tanamkan di sini penuh ikhlas, mungkin Ibu tilawahnya tercecer. Mungkin ya itikaf Ibu berantakan, mungkin. Tapi tahukah kita hadis Rasulullah yang beliau katakan, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin lahu khairan li min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Artinya, ini artinya, kata beliau, aku memenuhi hajat saudaraku. Aku memenuhi hajat saudaraku. Itu lebih aku cintai daripada aku berdiam diri di masjidku ini untuk iktikaf sebulan lamanya. Tuh, ya, karena enak musuh tua langsung bilang, tuh, ya kan? jelas ya. Nah kayak gitu. Jadi buat semua ibu di sini, bukan saya membela kaum bapak, justru saya sedang mengangkat dan memotivasi ibu untuk apa? Selangkah bahkan 2 langkah lebih maju dari suami, ya kan? Berapa mulut yang makan dari hasil olahan ibu? Kalau di rumah saya plus 6 anak saya, 7 dan istri saya. Jangan sebut engine-nya. Ya. maka sebanyak itu dia mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Sebelum kita akhiri dengan doa, kita doakan ada sejumlah nama. Bapak Haji Zainal Arifin, Bapak Haji Untung, Bapak Haji Ali Nur, Bapak Haji Jafar Hafsah, Ananda Ardiansyah, Bu Atika dan Ananda Aisyah Putri. Semoga Allah angkatnya cucu ya. Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan, Allah kembalikan kepada setia kala bahkan lebih sehat lagi, sehingga Ramadannya menjadi Ramadan yang terbaik. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqan 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahi kami di bulan ini, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, kuatkan niat kami yang benar, luruskan niat kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan rohiyah kami, sehatkan jasmaniah kami, kayakan fikriyah kami. Ya Allah, cukupkan maliyah kami. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kami. Ya Allah, jikapun Kau tidak pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini, jadikan Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan yang layak untuk Kau terima dan sebaik-baiknya Ramadan yang pernah kami lakukan. Allahumma ya Allah, kami sadar betul apa yang kami lakukan hari ini adalah angan-angan mereka yang telah kembali kepada Ya Allah. Tegur kami kalau kami lalai ya Allah. Jika Ramadan datang dipergilirkan untuk kami, tapi kami masih leha-leha ya Allah. Ya Allah,
Jika seandainya diajak bertukar tempat, kami sadar kami tidak mau bertukar tempat dengan mereka yang sudah lebih dulu kau panggil. Maka kuatkan kami untuk mengeksekusi semua agenda amal saleh yang telah kami rancang. Ya Allah, yang sakit dari kami sembuhkan, agar mereka bisa mengerjakan aktivitas Ramadan ini dengan baik. Ya Allah, yang telah berpulang lebih dulu meninggalkan kami, jadikan apa yang telah mereka lakukan sebaik-baik amal di hadapan-Mu yang Kau terima dengan baik. Ada orang tua kami sudah meninggal puluhan tahun mungkin. Ada kakak kami, ada adik kami, bahkan ada di antara kami anak kami yang lebih dulu meninggal. Kuburkan dosa mereka ya Allah, dan kuatkan kami untuk mendoakannya di bulan terbaik ini dengan sebaik-baik doa untuk mereka. Allahumma rabbana ya Rabb, kuatkan hati kami untuk tidak mengeluh dan beragam aktivitas amal kami di bulan yang mulia nanti. Jadikan setiap detik yang berdetak itu adalah yang merangka mencari ridha-Mu semata. Ya Allah, jika terbesit di benak kami untuk berkeluh kesah, maafkan ya Allah, dan ganti itu menjadi sebuah ampunan. Allahumma rabbana hadza du'a unikal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dua pantun untuk ibu-ibu yang terbaik hari ini. Yang pertama, pergi belanja ke Ciawi. Jauh ya dari sini, Ciawi berapa jam sih? Nyuci beras kudu diaronin. Bayang-bayang sama anak Betawi, kalau udah kenal suka ngangenin. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya, dan masya Allah mudah-mudahan nih ibu yang ada di sini semakin termotivasi dengan baik, puasanya makin semangat ya Bu Ibu. Ingat, kita fasilitator kebaikan untuk suami dan anak-anak. Jadi insya Allah kita colong start dapetin pahalanya lebih banyak lagi insya Allah di bulan suci Ramadan. Allah mudahkan, Allah berikan keistiqomahan, semuanya diberikan kelancaran, amin amin. Lagi jazakallahu khair Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan Ustaz juga bisa rutin ya ngisi di tempat kita ya Ibu. Jadi Ustaz mudah-mudahan dikasih waktu untuk kita semuanya ya, untuk kita bisa belajar lagi insya Allah. Yang kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.